Ya, perjuangan Insinyur Soekarno kala menetap di Bandung tak lepas dari sosok Inggit Ganarsi, istri kedua sang proklamator. Ketika Soekarno harus mendekam di penjara karena pergerakan politiknya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda, Inggitlah yang setia mendampingi dan menjadi penyambung informasi pergerakan pejuang kepada Bung Karno. Kisah perjuangan Inggit selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Tanah Air. Ya pemirsa, meski Bandung identik dengan kota wisata dan juga kuliner, ternyata mereka memiliki sisi lain dalam hal menjaga sejarah mereka. Seperti bangunan di sebelah saya, bangunan tua yang masih berdiri kokoh di tengah pesatnya pembangunan kota Bandung. Di antara ratusan bangunan tua ini, ada satu bangunan yang menarik perhatian saya. Jaraknya kurang lebih 3 km dari Masjid Agung, atau jika Anda berada dekat dengan Monumen Bandung Lautan Api, cukup berjalan kaki sejauh setengah kilometer ke arah utara, Anda akan menemukan cagar budaya rumah sejarah Inggit Ganarsi. Yang istimewa dari bangunan ini bukan saja arsitektur khas negeri Belanda atau lokasinya yang berada di tengah kota Bandung. Tempat ini pernah menjadi rumah tinggal Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, selama 8 tahun. Ya pemirsa, saat ini saya telah berada tepat di depan rumah Inggit Ganarsi, di mana dulunya Bung Karno tinggal di rumah ini bersama istri kedua beliau. Nah, di rumah ini pula Bung Karno banyak menghabiskan waktu mudanya untuk bertemu dengan para tokoh perjuangan di Indonesia. Yuk mari kita lihat sejarah apa saja yang bisa kita temui di sini. Layaknya sebuah rumah, bangunan ini memiliki 6 ruang yang masing-masing digunakan sebagai ruang tidur, ruang baca, dan ruang serbaguna lainnya. Sosok Inggit Ganarsi memang tidak setenar Fatmawati yang menjadi pendamping Bung Karno kala memimpin bangsa Indonesia. Tapi, kesetiaan Inggit mendampingi perjuangan Bung Karno tak kalah dengan istri-istri lainnya. Nah pemirsa, bisa kita lihat di sini bukti janji suci Bung Karno yang saat itu menikahi Inggit yang berusia 35 tahun. Di dalam surat keterangan kawin ini, Bung Karno menikahi Inggit pada tanggal 24 Maret 1923 dengan menggunakan materai yang saat itu adalah 15 sen. Uniknya, surat keterangan kawin ini menggunakan bahasa Sunda, bahasa daerah asli Jawa Barat. Ya pemirsa, saat ini saya telah ditemani oleh Kang Jajang. Beliau ini dari Badan Pengelolaan Perbakalan ya Kang ya? Betul ya? Kesejahteraan. Oke gitu. Kang Jajang ini kan yang biasa bertugas di sini. Sebenarnya rumah ini itu memang dari dulu seperti ini bentuknya atau sudah banyak mengalami renovasi Kang? Kebetulan ya, rumah ini udah renovasi ulang semua ya. Tapi kalau Dena itu seperti ini. Karena waktu itu rumah ini udah nggak layak huni. Jadi takutnya membuat ambruk atau membuat kecelakaan. Jadi akhirnya direnovasi? Iya, pemerintah. Iya. Kondisi bangunan yang saat ini kita lihat bukanlah bangunan aslinya. Pada saat terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, rumah Inggit ikut hangus terbakar. Namun tepat di atas tanah inilah semangat merebut kemerdekaan lahir dan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.
Kang, kalau aktivitas sendiri yang pernah terjadi di rumah ini Kang yang belum banyak masyarakat tahu apa Kang? Ya, diantaranya bagian naskah-naskah daripada Sumpah Pemuda juga sebagai saksi bisunya rumah ini, dan terlahirnya juga PNI Marhaen, karena Marhaen juga sekitar sini orangnya gitu. Jadi di rumah ini juga lah terlahirnya bagian daripada terlahirnya PNI Marhaen waktu itu. Ya pemirsa, ternyata rumah ini banyak menyimpan nilai sejarah yang belum kita tahu. Salah satunya rumah ini menjadi salah satu bagian tempat penyusunan naskah Sumpah Pemuda dan juga sebagai tempat pembentukan dari Partai Nasional Indonesia atau kita kenal dengan PNI. Kesetiaan Inggit mulai diuji ketika Bung Karno ditangkap dan ditahan di penjara Bancai dan Sukamiskin. Inggit harus berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan hidup Bung Karno di dalam penjara. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kala Bung Karno di penjara, Inggit membuat jamu sebagai sumber mata pencahariannya. Nah, batu pipisan seperti ini yang dulunya digunakan Inggit untuk penggiling bahan olahan jamu miliknya. Sosok Inggit juga menginspirasi para pemuda dari kelompok anak rakyat untuk membuat sebuah karya tari dari kisah perjuangan Inggit Ganarsi yang nantinya akan ditampilkan tanggal 17 Februari, tepat di tanggal kelahiran Inggit Ganarsi. Kebetulan kita dari komunitas kelompok anak rakyat atau disingkat Lokra, kita sedang membawa anak-anak teman-teman kita semua buat berkunjung ke rumah Ibu Inggit, karena nanti kita bulan Februari nanti akan mengadakan sebuah kegiatan yang bertemakan bulan Inggit. Nanti di sana kita ada diskusi, ada tarian. Nah, kita mau bikin tarian tentang Ibu Inggit, otomatis penari-penarinya saya bawa dulu ke situs-situs bersejarah yang berhubungan dengan Ibu Inggit. Pemirsa, sekian perjalanan saya kali ini di rumah Inggit Ganarsi. Jangan lupa untuk menyaksikan episode Tanah Air selanjutnya, mengupas sejarah dalam bingkai berita. Imam Asyari, Fajar Aji, Dai TV, Jakarta.